Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil observasi kami pada Project Based Learning UMKM, yaitu pada Warkop Eternal di Jalan Gondorio, Kecamatan Ngalian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Dwi Rifatul Vidya, yang kedua ada Emrisfil Gibran Alifni, yang ketiga ada Rinarta Aryananda, yang keempat ada Asna Suraya, yang kelima ada Farihatul Al-Khairiyah, yang keenam ada Kausar Safira, dan yang ketujuh ada Izzatul Latifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Project Based Learning, yakni implementasi Project Based Learning di Warkop Eternal. Yang bisa dilihat teman-teman semuanya, yang pertama ada pengembangan menu baru, yang kedua ada peningkatan layanan pelanggan, yang ketiga ada pengelolaan media sosial dan pemasaran digital, yang keempat efisiensi operasional, yang kelima ada pengembangan brand dan citra Warkop. Selanjutnya manfaat Project Based Learning, ada kolaborasi dan kerja tim, peningkatan keterampilan, inovasi, keterlibatan dan motivasi, dan juga hasil nyata. Untuk selanjutnya ada profil UMKM Warkop Eternal. Mas Nadif sebagai pemilik Warkop Eternal itu memanfaatkan kelebihan tanah yang dia punya untuk membuka usaha Warkop Eternal. Warkop Eternal ini mulai buka pada tanggal 17 Agustus 2021. Lokasinya sangat strategis dan target pasar seperti mahasiswa, pelajar, dan warga sekitar. Selain menjual kopi, Warkop Eternal juga menjual cemilan dan makanan berat. Untuk selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh Warkop Eternal. Yang pertama itu ada kurangnya inovasi produk, yang kedua ada kurangnya persediaan bahan baku, dan yang ketiga ada jam operasional Warkop yang tidak tentu. Solusi atas permasalahan yang diberikan, yang pertama yaitu melakukan inovasi produk dengan cara menambah menu seperti nasi ayam bumbu Bali dan juga kopi jos arang. Dengan mengeluarkan modal untuk produksi nasi ayam Bali sebesar 669.150 per hari, maka Warkop akan memperoleh keuntungan sebesar 200.700 per hari. Sedangkan untuk produksi kopi jos arang memerlukan modal sebesar 332.000 per hari untuk memperoleh keuntungan sebesar 99.000 per hari. Untuk solusi yang kedua yaitu dengan cara menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional harian berdasarkan penjualan rata-rata. Solusi yang ketiga yaitu dengan menentukan jam buka dan tutup Warkop yang jelas dan memastikan informasi ini mudah diakses oleh pelanggan baik melalui papan pengumuman di Warkop, media sosial ataupun website, serta mengatur jadwal kerja karyawan dengan baik agar selalu ada staf yang siap bekerja sesuai jam operasional yang telah ditentukan. Berikut adalah rincian perhitungan HPP harga jual dan margin keuntungan nasi ayam Bali. Untuk satu porsi nasi ayam Bali memerlukan bahan baku seperti beras 150 gram, ayam 100 gram, kemudian bumbu Bali, bawang merah, cabai, dan juga minyak goreng. Maka total biaya bahan baku untuk per porsinya sebesar 10.050. Untuk biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari upah koki per hari sebesar 100.000 dibagi dengan jumlah porsi yang dibuat per hari sebanyak 50 porsi, maka diperoleh biaya tenaga kerja per porsi sebesar 2.000. Untuk biaya overhead per bulan, Warkop mengeluarkan biaya sebesar 2 juta. Dan untuk mengetahui biaya overhead per porsi, maka 2 juta dibagi dengan 1.500 porsi akan ketemu biaya sebesar 1.333. Maka untuk total HPP per porsi nasi ayam Bali yaitu sebesar 13.383. Apabila hendak memperoleh keuntungan sebesar 30%, maka HPP dikali 1 plus margin keuntungan yaitu 13.383 dikali 1 plus 0,3, maka diperoleh 17.397. Maka apabila Warkop Eternal hendak menambahkan nasi ayam Bali ke daftar menu, harus mengeluarkan modal sebesar 669.150 untuk 50 porsi per harinya, dan akan memperoleh keuntungan sebesar 200.700 untuk 50 porsi per hari. Berikut adalah rincian perhitungan HPP, harga jual, dan margin keuntungan kopi jos arang.
Untuk 1 gelas kopi jos arang memerlukan bahan baku seperti kopi bubuk 10 gram, gula 10 gram, air 200 ml dan juga arang. Maka untuk total biaya bahan baku diperoleh sebesar 3.600. Untuk biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari upah barista sebesar 50.000 per jam dan waktu untuk membuat 1 gelas kopi jos arang adalah 5 menit. Maka diperoleh biaya tenaga kerja langsung untuk per gelasnya yaitu sebesar 4.167. Untuk biaya overhead bulanan warkop sebesar 2 juta. Apabila ingin mengetahui biaya overhead per gelas, maka 2 juta dibagi 1000 gelas akan diperoleh biaya sebesar 2.000. Maka untuk total HPP per gelas yaitu sebesar 9.767. Apabila ingin memperoleh keuntungan 30%, maka harga jual sebesar 9.767 dikali 1,3 akan diperoleh sebesar 12.679. Maka apabila Warkop Eternal hendak menambahkan kopi jos arang ke daftar menu, harus mengeluarkan modal sebesar 332.000 untuk 33-34 gelas per hari dan akan memperoleh keuntungan sebesar 99.000 untuk 33-34 porsi per hari. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama, strategi meningkatkan pendapatan. Pertama, yaitu menu variatif. Kedua, ada promosi dan diskon. Yang ketiga, ada event dan acara khusus. Yang keempat, efisiensi bahan baku. Yang kelima, memastikan layanan yang diberikan. Yang keenam, yaitu mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dengan rinci. Strategi kedua yaitu meningkatkan jumlah persediaan bahan baku. Pertama, identifikasi kebutuhan harian. Kedua, sistem inventarisasi. Ketiga, pelaporan harian atau mingguan. Yang keempat, pelatihan manajemen stok. Yang kelima, kesadaran waktu kadaluarsa. Strategi 3, memperbaiki jam buka atau jam operasional warkop. Pertama, menentukan jam buka dan tutup warkop yang jelas dan memastikan informasi ini mudah diakses oleh pelanggan. Kedua, mengatur jadwal kerja karyawan dengan baik. Ketiga, memonitor kepatuhan terhadap jam buka yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala. Jadi kesimpulannya, untuk proposal Project Based Learning atau PBL untuk UMKM Warung Kopi Eternal bertujuan untuk memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sektor warung kopi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada sebuah proyek. Selain itu, proposal ini menekankan pentingnya kemitraan antara institusi pendidikan, pemilik warung kopi, dan masyarakat setempat untuk mendukung keberhasilan proyek. Evaluasi berkala juga direncanakan untuk memastikan sebuah proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta. Dengan perencanaan keuangan yang matang dan strategi untuk menjaga keberlanjutan proyek, diharapkan proposal ini dapat memberikan kontribusi yang positif yang signifikan bagi peserta dan ekosistem UMKM secara keseluruhan. Menurut kelompok kami, saran yang tepat untuk proposal Project Based Learning ini yaitu Warung Kopi Eternal memerlukan penyesuaian yang cermat dengan fokus pada aspek-aspek kunci dalam manajemen warung kopi seperti manajemen stok, pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan. Ini penting agar peserta dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang manajemen warung kopi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelolanya secara efektif. Sekian penjelasan Project Based Learning dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.